Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2410912220004. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropoetik atau sistem perkemihan adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membuang sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, serta pH darah. Sistem ini membantu membersihkan darah dari zat yang tidak dibutuhkan seperti urea, kreatinin, dan asam urat melalui proses pembentukan dan pengeluaran urin. Yang kedua adalah fungsi dari sistem perkemihan. Yang pertama adalah mengatur volume dan tekanan darah melalui pengaturan jumlah air yang dikeluarkan dari hormon seperti renin. Kemudian yang kedua adalah menyeimbangkan pH darah, yaitu dengan mengeluarkan ion H+ dan menyerap kembali ion bikarbonat. Yang ketiga adalah membuang limbah nitrogen, yaitu dengan membuang seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Yang ketiga adalah menjaga nutrisi penting, yaitu melalui reabsorpsi zat seperti glukosa dan asam amino. Dan yang terakhir adalah detoksifikasi, yaitu terutama saat asupan nutrisi rendah, ginjal membantu mengelola zat toksik. Kemudian yang selanjutnya adalah organ yang terdapat dalam sistem ini. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang bawah dan memiliki bentuk seperti kacang. Setiap ginjal memiliki korteks dan medula di dalamnya. Kemudian proses pembentukan urin dimulai dari struktur kecil bernama glomerulus, yang dimana darah tersebut disaring lalu berlanjut ke bagian tubulus untuk proses lanjutan seperti reabsorpsi dan sekresi. Kemudian di dalam ginjal terdapat unit fungsional yang disebut dengan nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal dan setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Fungsi nefron diantaranya adalah yang pertama adalah filtrasi darah. Filtrasi darah ini yaitu menyaring darah di glomerulus untuk memisahkan limbah, kelebihan air, dan zat terlarut dari sel darah dan protein. Yang kedua adalah reabsorpsi zat penting, yaitu penyerapan kembali. Menyerap kembali zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion ke dalam darah dari filtrat. Yang ketiga adalah sekresi zat sisa, yaitu membuang zat sisa tambahan atau berbahaya dari darah ke dalam tubulus ginjal. Yang keempat, regulasi cairan dan elektrolit, yaitu mengontrol jumlah air dan garam dalam tubuh agar tetap seimbang. Kemudian yang kelima adalah menjaga keseimbangan pH dengan membantu mempertahankan pH darah dengan mengatur ekskresi ion H+ dan reabsorpsi ion bikarbonat. Yang terakhir adalah pembentukan urin. Menghasilkan urin sebagai hasil akhir dari filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang selanjutnya adalah struktur dari ginjal. Yang pertama adalah korteks ginjal. Korteks ini bagian terluar dari ginjal yang terdapat banyak nefron, khususnya di glomerulus dan tubulus proksimal. Kemudian yang kedua adalah medula ginjal atau medula. Medula ini bagian di dalam ginjal yang terdiri dari piramida ginjal dan lengkung Henle dari nefron. Yang ketiga adalah piramida ginjal dengan struktur berbentuk segitiga di medula berisi tubulus dan ductus collectivus. Yang keempat ada pelvis renalis, yaitu ruang berbentuk corong untuk mengumpulkan urin sebelum mengalir ke ureter. Yang kelima adalah calyx mayor dan minor, yaitu saluran kecil yang mengarahkan urin dari piramida ke pelvis renalis. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran ginjal.
dengan panjang kurang lebih 10-12 cm, kemudian dengan lebar kurang lebih 5-7 cm, tebal kurang lebih 3 cm, dan berat kurang lebih 120-150 gram per ginjal. Organ yang kedua adalah ureter. Ureter adalah saluran berbentuk tabung yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Terdapat 2 ureter, yaitu satu dari masing-masing ginjal. Kemudian terbuat dari otot polos yang membantu mendorong urin dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya adalah fungsi ureter. Yang pertama adalah mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua adalah mencegah aliran balik urin dengan bantuan katup di ujung masuk ke kandung kemih atau ureterovesican junction. Kemudian yang ketiga adalah mendorong urin secara aktif melalui gerakan peristaltik otot polos pada dinding ureter. Dan yang keempat adalah menjaga sterilitas saluran kemih bagian atas dengan aliran satu arah yang konstan. Selanjutnya adalah ukuran ureter dengan panjang sekitar 25-30 cm, diameternya sekitar 3-5 mm dan dapat melebar saat membawa urin. Kemudian dengan tebal dinding kurang lebih 1-2 mm dan terdiri dari lapisan otot polos dan mukosa. Yang ketiga adalah organ, yaitu kandung kemih. Organ ini berongga berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Kandung kemih terletak di rongga pelvis tepat di belakang tulang pubis dan dindingnya terdiri dari otot polos yang disebut detrusor. Terdapat 2 katup penting di dalam kandung kemih, yaitu yang pertama sphincter internal, yaitu secara tidak sadar, dan sphincter eksternal. Kemudian fungsi dari kandung kemih yang pertama adalah menyimpan urin secara sementara hingga cukup penuh. Yang kedua adalah mengontrol pengeluaran urin melalui koordinasi sistem saraf. Yang ketiga adalah berperan dalam proses miksi, yaitu buang air kecil, yaitu kontraksi otot detrusor dan relaksasi sphincter. Selanjutnya adalah kapasitas normal dari kandung kemih kurang lebih 300-500 mm. Kemudian kapasitas maksimal bisa mencapai 700-800 ml dengan panjang saat kosong sekitar 5-7 cm dan panjang saat penuh bisa melebar hingga 12-15 cm atau lebih. Dinding kandung kemih tebal saat kosong dan menipis saat penuh. Kemudian yang terakhir adalah organ, yaitu uretra. Uretra ini adalah saluran terakhir dalam sistem perkemihan yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Di sini terdapat perbedaan antara uretra perempuan dan laki-laki. Uretra perempuan yaitu panjangnya kurang lebih 3-5 cm dengan diameter kurang lebih 6 mm, lebih lurus dan lebih pendek dibanding pria serta hanya mengalirkan urin. Uretra wanita berbentuk tunggal, yaitu menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Meatus uretra eksternal, tempat lubang keluar urin terletak di atas vagina. Kemudian selanjutnya adalah uretra pria, yaitu dengan panjang kurang lebih 20-25 cm dengan diameter kurang lebih 6-8 mm, terbagi menjadi beberapa bagian: prostatik, membranosus, spongiosus, dan mengalirkan urin dan air mani. Strukturnya yaitu uretra prostatik, yaitu lokasi melewati kelenjar prostat. Fungsinya adalah mengalirkan urin dari kandung kemih, kemudian tempat bergabungnya saluran ejakulasi dan dari vesicula seminalis dan vas deferens, serta berperan dalam ejakulasi karena campuran sperma masuk ke uretra di bagian ini. Yang kedua adalah uretra membranosus, yaitu yang terletak melewati otot dasar panggul dengan fungsi mengontrol aliran urin melalui sphincter uretra eksternal, bagian paling sempit dan pendek dari uretra pria.
Kemudian yang ketiga adalah uretra spongiosum, yaitu terletak di dalam korpus spongiosum penis dengan fungsi menyalurkan urin dan air mani menuju keluar tubuh, melindungi uretra selama ereksi dan bagian terpanjang uretra pria. Yang terakhir adalah meatus uretra eksternal dengan lokasi di ujung penis dan fungsinya adalah tempat keluarnya urin dan air mani dari tubuh. Selanjutnya adalah proses akhir dari urin. Urin dikeluarkan dari tubuh melalui meatus uretra eksternal yang dikendalikan oleh koordinasi otot kandung kemih dan sphincter uretra. Diperintah oleh sistem saraf pusat dan saraf perifer. Setelah itu urin keluar dari tubuh dan proses perkemihan selesai. Kemudian karakteristik urin normal. Karakteristik urin normal yang penting untuk diketahui yang pertama adalah warnanya. Dengan kuning muda hingga kuning jernih dipengaruhi oleh kadar urobilin, produk sampingan pemecahan hemoglobin, serta semakin pekat warnanya bisa jadi tanda dehidrasi. Kemudian yang kedua adalah sedikit khas dan tidak menyengat. Bau bisa berubah karena makanan, misalnya makanan-makanan yang baunya menyengat atau dengan obat atau infeksi. Kemudian yang ketiga adalah volume, sekitar 1-2 liter per hari tergantung dengan asupan cairan dan aktivitas. Yang terakhir adalah pH dengan normal berkisar 4,8 sampai 7,5. Kemudian selanjutnya adalah penyakit terkait dengan sistem perkemihan. Yang pertama adalah infeksi saluran kemih atau ISK. ISK ini disebabkan oleh bakteri, umumnya adalah bakteri E. coli dengan gejala nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan, urin keruh atau berbau, dan lebih sering terjadi pada wanita. Kemudian yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal yaitu endapan keras dari garam dan mineral atau kalsium dan asam urat dan lain-lain yang terdapat dalam ginjal. Kemudian gejalanya biasanya adalah nyeri hebat pinggang atau samping perut, urin berdarah dan mual. Dapat berbentuk di ginjal, ureter atau kandung kemih. Kemudian yang ketiga adalah gagal ginjal. Gagal ginjal ini adalah kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuan menyaring limbah, bisa akut, mendadak atau kronis secara bertahap. Kemudian gejalanya biasanya adalah pembengkakan, kelelahan, perubahan urin, dan tekanan darah tinggi. Yang keempat adalah glomerulonefritis, yaitu peradangan glomerulus di bagian nefron dengan gejala urin berdarah, bengkak, tekanan darah tinggi. Bisa akibat infeksi, penyakit autoimun atau komplikasi yang lain. Kemudian yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan sistem perkemihan. Menjaga sistem perkemihan ini sangat penting untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan yang bisa muncul karena pengaruh kualitas hidup ataupun perilaku-perilaku yang menyebabkan terganggunya kesehatan sistem perkemihan ini. Yang pertama adalah minum air yang cukup, yaitu dengan mengonsumsi air yang cukup setiap hari agar ginjal dapat bekerja dengan baik dalam menyaring racun dan limbah dari tubuh. Kemudian dalam menjaga kebersihan dengan mencuci dengan air bersih dan sabun yang cocok untuk produk kewanitaan. Kemudian yang ketiga adalah buang air kecil dengan rutin, yaitu jangan menahan buang air kecil terlalu lama karena ini dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, dan segera buang air kecil saat merasa perlu. Kemudian yang keempat adalah berolahraga, yaitu olahraga secara teratur dengan menjaga berat badan yang sehat dan meningkatkan sirkulasi darah ke ginjal. Kemudian yang kelima adalah mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian menghindari rokok dan alkohol, serta menghindari penggunaan obat-obat yang berlebihan.
Baik, demikian pemaparan materi mengenai sistem urapoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.